You call yourself Asian tiger, but you're actually a monkey. Masa depan Indonesia terlihat cerah dengan pembangunan ibu kota Nusantara yang modern dan berkelanjutan serta hilirisasi yang semakin progresif. Sementara itu, mantan Menteri Malaysia mengakui bahwa Malaysia tidak pernah menjadi macan Asia, menyoroti perbedaan ambisi antara kedua negara. Indonesia terus melangkah maju, memanfaatkan potensi penuh untuk mewujudkan Indonesia emas, sementara Malaysia masih berupaya menemukan posisinya di Asia Tenggara. Nusantara bakal menjadi ibu kota negara terindah di Asia. Untuk melengkapinya juga dibangun sebuah masjid megah. Namanya adalah Masjid Negara IKN Nusantara. Dibangun dengan biaya 940 miliar rupiah dan akan dikelilingi air. Presiden Joko Widodo mengatakan Masjid Negara di IKN bakal menjadi percontohan bagi dunia. Seperti apa keistimewaannya sehingga diyakini bakal menjadi masjid terindah di dunia? Mengapa hanya dibangun dalam tenggat 400 hari? Mari kita saksikan video ini. Assalamualaikum sedulur. Selain patung Garuda raksasa, di IKN Nusantara juga dibangun sebuah masjid negara. Ini bukan masjid biasa, tapi akan menjadi simbol nilai spiritual dari calon ibu kota baru Indonesia. Pemerintah menganggarkan dana 940 miliar rupiah untuk pembangunan konstruksinya atau di luar biaya pembebasan lahan. Ini jelas angka spektakuler karena nilainya hampir 3 kali lipat biaya pembangunan Masjid Syekh Zayed Solo yang terkenal sangat mewah. Walau juga harus diakui, besaran biayanya masih kalah sedikit dibanding dana pembangunan Masjid Al-Jabar di Jawa Barat yang menembus 1 triliun rupiah. Desain kubahnya sangat unik karena akan dibikin menyerupai sebuah surban. Masjid negara ini juga akan dikelilingi air, embung, dan menampilkan keindahan yang menyejukkan mata. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Masjid Negara Kebanggaan Presiden Jokowi ini bisa menampung sekitar 62.000 jamaah. Artinya, masjid ini akan menjadi masjid terbesar ketiga di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Al-Akbar di Surabaya. Masjid Negara IKN terdiri dari area masjid seluas 32.125 meter persegi, area komersial seluas 2.221 meter persegi, dan area kolam retensi seluas 123.502 meter persegi. Desain dan proses pembangunannya semua dikerjakan oleh para anak bangsa, bukan orang luar negeri. Pelaksana konstruksinya adalah PT Hutama Karya yang bekerja sama dengan PT Adikarya. Presiden Jokowi berkata, di sekitar Masjid IKN juga akan dibangun basilika untuk umat Katolik, vihara untuk umat Buddha, pura untuk umat Hindu, gereja untuk umat Kristen, dan kelenteng untuk umat Konghucu. Walhasil, komplek ibadah di Masjid Negara akan menjadi simbol akan keberagaman dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan ini bisa menjadi percontohan bagi dunia. Keistimewaan lain dari masjid ini adalah pintu masjid didesain untuk mengakomodasi arah angin. Arah angin dari manapun bisa masuk. Kemudian, udara panas akan keluar ke arah puncak kubah sehingga udara segar akan selalu ada di dalam masjid. Masjid Negara IKN akan dirancang sebagai green building sehingga dalam proses pengerjaannya akan menggunakan material yang ramah lingkungan. Pembangunan masjid sudah dimulai sejak 18 Januari 2024 lalu. Proses groundbreakingnya dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyatakan bahwa proses pembangunan Masjid Negara akan memakan waktu 400 hari kalender. Bahkan, Presiden Jokowi berkeyakinan pada akhir tahun 2024 ini, Masjid Negara IKN malah sudah kelar pembangunannya dan bisa dipakai. Tempo tersebut terhitung singkat
karena Presiden Jokowi menghendaki percepatan pembangunan di semua lini. Selain itu, Masjid IKN juga bisa lekas digunakan. Alhamdulillah, semoga kemegahan dan keindahan Masjid Negara IKN Nusantara ini bisa membawa keberkahan bagi IKN Nusantara sebagai ibu kota baru dan seluruh bangsa Indonesia. Kerana kita sudah ketinggalan. Di antara negara berkembang, kita boleh war-warkan kehebatan kita dalam banyak bidang. Tetapi kalau kita gunakan kaedah yang lebih objektif, ternyata dalam banyak bidang kita ketinggalan. Di antara lain kerana keributan sistem politik, dasar yang tidak jelas, dan tentunya beberapa keterlanjuran dari segi rasuah atau penyelewengan yang menyebabkan tumpuan ke arah angkat martabat negara itu ketinggalan. Bukan saya nak racial atau tidak, tapi pada saya, bagi warga Cina, warga India dah tak ada masalah. Minda mereka memang daripada awal lagi sebahagian besar tidaklah bergantung pada kerajaan. Nak berdikari, itu sebab macam kes ini, berjaya berdikari, bergantung pada diri sendiri. Kerja kuat, sampah-sampah pun dikutip untuk mula-mula, tapi dijadikan emas, dijadikan asas untuk banner sendiri. Melayu dan umat Islam ketinggalan dalam ekonomi. Jelaskan, negara kita maju dan sebagainya. Alhamdulillah, Malaysia antara negara Islam termaju. Tapi kita juga tahu umat Islam di negara kita ketinggalan. Ada yang nak nyalahkan orang Cina. Pada saya itu bukan penyelesaian, itu bukan punca. Lihat, kalau mereka macam ni, contoh seperti ini. Mereka bekerja kuat, mereka tekun, banner besar dengan Sabah. Kita mungkin terlalu banyak tengok TV, main-main dan sebagainya, tidak serius dalam mengatasi cabaran. You call yourself an Asian tiger, but you're actually a monkey. You're not developed. Malaysia tidak pernah menjadi harimau Asia seperti mana didakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Itu kata veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah selain memberi peringatan untuk tidak bersandar kepada ilusi. Beliau yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata, Malaysia tidak boleh dianggap harimau Asia memandangkan negara membiayai hampir keseluruhan projeknya termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi Malaysia. Malaysia tidak pernah jadi harimau Asia. Itu hanya ilusi, kata Tengku Razaleigh Hamzah. Bekas Menteri Kewangan itu menolak dakwaan kononnya Malaysia pernah menjadi harimau Asia, katanya ketika dipetik sebuah portal berita. Beliau yang menjawat jawatan tersebut sejak 1976 hingga 1984 menafikan tanggapan kononnya Malaysia adalah kuasa ekonomi besar di Asia bersama Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Katanya Malaysia tidak boleh mendakwa sebagai harimau Asia memandangkan negara membiayai hampir keseluruhan projeknya termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi negara ini. Razaleigh berkata bagaimanapun ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju. Pada 2018, Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri buat kali kedua mengumumkan Malaysia akan kembali menjadi ekonomi harimau Asia. Dia mengulanginya setahun kemudian ketika melancarkan rancangan kerajaan bagi pembangunan ekonomi menjelang 2030. Bagaimanapun, pakar ekonomi Madrin Burma mempertikaikan label harimau Asia itu. Sebaliknya, katanya, Malaysia hanya layak digelar harimau kecil atau naga kecil. Itu dia pandangan dari tokoh Malaysia. Ia juga menekankan pentingnya reformasi di berbagai sektor untuk memastikan Malaysia bisa bersaing di kancah global.